Dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 22 November 2020 adalah merupakan ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam dengan tema Kristus Raja Hidupku. Sebelum kita mulai ibadah, marilah sejenak kita saat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan kelima. Segenap hati
Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam pada saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam, yang juga adalah akhir tahun dalam kalender gerejawi kita. Dan hari ini kita merayakan bagaimana kita memiliki Raja, yaitu Yesus Kristus yang memerintah atas semesta alam. Maka biarlah tidak hanya manusia, namun semesta juga ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan Srengenge Nyunar Kanthi Mulya. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang merupakan sumber hidup kami, Tuhan yang merupakan sumber pertolongan kami, kiranya Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, karena sampai hari ini pun kami belum bisa mengikuti Engkau dengan sepenuhnya Tuhan, belum bisa mengikuti apa yang Kau kehendaki sepenuhnya. Itu semua karena dosa-dosa yang senantiasa melingkupi hidup kami ya Tuhan. Untuk itu, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun karena atas dosa-dosa kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya ampunkanlah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 33
bait yang kedua dan keempat. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Setelah kita bertobat di hadapan Allah, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka kepada kita sekalian diberitakan berita anugerah dari Allah. Kitab Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12. Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12, beginilah kesaksiannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Sudah terkasih, itulah gambaran Allah yang menjadi gembala, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya tercerai-berai ataupun tersesat. Allah kita mencari setiap dombanya yang tersesat, bahkan yang terhilang, dipanggil pulang untuk menerima anugerah keselamatan. Itulah karya pertolongan Allah atas kita. Kita sambut dengan nyanyian syukur, pertolonganmu begitu ajaib. Jawaban hidupku.
Mari bersama-sama kita berdoa menyambut firman Allah. Ya Tuhan, hati kami merasa tenang di saat kami ada dalam pemeliharaan-Mu, karena Engkaulah sumber pertolongan kami yang ajaib. Kami yakin pula bahwa melalui sabda-Mu yang akan kami terima, Engkau menolong kami, agar kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, Sang Raja dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan, tidak hanya mendengarkan serta memahami, tetapi sungguh-sungguh mewujud nyatakan sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Maka Tuhan berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 45. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-45, beginilah bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan
diberkatilah kita yang mendengarkan dan yang melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara semua berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga dilingkupi damai sejahtera. Hari ini kita merayakan sebuah tema, yaitu Kristus, Raja Hidupku. Tema ini lahir dalam kalender gerejawi bertepatan dengan Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di tahun liturgi A. Karena minggu depan kita akan masuk dalam tahun baru liturgi yang diawali dengan Minggu Advent yang pertama. Nah, saudara-saudara, Kristus, Raja Hidupku. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita sendiri, apakah sungguh-sungguh Yesus Kristus telah menjadi Raja dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan bukan Gusti Yesus yang menjadi Raja dalam hidup kita, melainkan yang lain. Kalau Yesus kita imani dan yakini sebagai Raja, paling tidak ada beberapa poin yang perlu kita renungkan berangkat dari perikop yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau Yesus kita hayati dan imani sebagai Sang Raja dalam kehidupan kita, bukankah kita meyakini bahwa Raja kita adalah Raja yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha baik, yang maha segalanya, dan ialah yang akan melindungi kehidupan kita sebagai manusia dari berbagai macam persoalan. Kalau Yesus adalah Raja kita, bukankah Yesus adalah Raja yang tidak pernah mengecewakan? Kalau kita bandingkan pemimpin-pemimpin di dunia ini, raja manapun di dunia ini, presiden manapun di dunia ini, petinggi manapun di dunia ini, pasti kita akan merasa kecewa karena mereka memiliki berbagai macam keterbatasan. Namun jika yang memimpin kita, yang merajai kehidupan kita adalah Yesus Kristus, apakah kita juga sempat untuk kecewa kepada Allah? Bukankah kita lalu merasakan dilindungi dan diberkati senantiasa? Idealnya memang begitu. Kalau Yesus adalah Raja hidupku, berarti hidupku akan dilingkupi dengan berkat, dengan rahmat, dan serba menyenangkan. Idealnya barangkali seperti itu. Yang dibayangkan banyak orang barangkali seperti itu. Namun, saudara-saudara, kalau kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, nyatanya meskipun kita mengakui Yesus sebagai Raja kehidupan kita, tidak lantas otomatis hidup kita kebal dari berbagai macam masalah atau pergumulan. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupannya adalah orang-orang yang paling menderita. Orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Orang-orang yang dihakimi, disingkirkan. Justru karena mengakui Yesus adalah Raja. Hal yang lain, mengimani Yesus sebagai Raja tidak membuat kehidupan kita kebal dari masalah. Kita tetap bergumul dengan berbagai macam masalah, keprihatinan. Kita tetap jatuh sakit, kita tetap bermasalah dalam kehidupan kita berkeluarga. Pekerjaan kita barangkali juga tersendat-sendat. Kehidupan kita di masyarakat barangkali juga menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang ada umat Allah yang tetap merasakan kekecewaan kepada Allah. Mereka bertanya, mungkin mereka juga menggugat, kalau Yesus, kalau Allah adalah Raja dalam kehidupanku, mengapa aku masih ditimpa
oleh berbagai macam persoalan. Bukankah Yesus itu maha kuasa dan maha kasih? Mengapa umatnya masih menderita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan bahwa Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, bahkan Raja semesta alam, tidak lantas membuat kita kemudian bisa memonopoli pemahaman bahwa Yesus atau Allah haruslah menjalankan karya sesuai dengan selera kita, sebatas memenuhi kebutuhan kita. Karena Dia adalah Sang Raja, maka kehendak yang paling tinggi yang harus kita sembah, tempat di mana kita tunduk, tak lain dan tak bukan adalah kehendak Allah saja. Ukurannya bukanlah kebutuhan kita, apalagi keinginan kita. Dan itulah kenyataan yang mestinya kita hadapi. Meskipun kehidupan kita diliputi berbagai macam tantangan dan persoalan, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya dan berharap Tuhan Allah Sang Raja tidak akan pernah tinggal diam. Ia justru akan membela dan hadir menjangkau orang-orang yang sedang prihatin, yang sedang bergumul. Itu poin yang pertama mengenai tema Kristus Raja Hidupku. Kemudian poin yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengakui Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita, lantas Raja semacam apakah Ia? Nah, kita hari ini dibantu oleh teks dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai dengan 45, dan oleh LAI, perikop ini diberi judul penghakiman terakhir. Di dalam perikop ini digambarkan bahwa anak manusia, Yesus itu nanti akan datang dalam kemuliaannya, diiringi oleh para malaikat dari sorga. Dan ayat yang ke-34 memberikan gelar, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dan Raja itu, berarti Yesus diakui sebagai Sang Raja. Raja yang seperti apa? Bacaan kita mengisahkan sebuah gambaran. Raja itu akan mengadili orang demi seorang. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Gambaran ini menunjukkan bahwa Sang Raja itu akan menegakkan keadilan, akan memberikan evaluasi, memberikan penilaian kepada seluruh umatnya. Menariknya, Matius memberikan sebuah keterangan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dados mbokos tunggal, pribadi lepas pribadi. Sang Raja meminta pertanggungjawaban kita atas kehidupan kita, bukan per kelompok, bukan per grup, bukan per keluarga, bukan per gereja, melainkan seorang demi seorang. Itu berarti, saudara-saudara, Yesus Sang Raja itu hendak menegaskan bahwa kita pribadi masing-masing adalah sosok yang harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada Sang Raja. Jadi iman itu adalah pertanggungjawaban pribadi lepas pribadi, perorangan demi perorangan. Tidak ada istilah dalam kekristenan itu swarga nunut, neraka katut. Misalnya dalam sebuah keluarga atau sebuah gereja, wis pokoknya aku nderek bapak wae. Sing apik uripe bapak, aku uripe elek poko rapopo. Engko kan mlebu swarga, nunut bapak. Misalnya begitu. Dalam kekristenan, minimal dalam Matius 25, hal itu tidak berlaku. Sebaliknya, neraka katut. Wah, nek wong tuaku misalnya itu berbuat kesalahan, berarti aku katut dosa, katut mlebu neraka, katut terseret misalnya. Ada orang-orang yang punya pemahaman semacam itu. Nah, neraka katut juga tidak berlaku bagi iman Kristen. Namun pertanggungjawaban iman adalah seorang demi seorang. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri dipisahkan oleh Yesus Sang Raja.
pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menjadi ukuran seorang itu layak di bagian kanan dan seorang itu pantasnya di sebelah kiri? Yang kanan itu dalam kemuliaan surga, hidup kekal, yang kiri itu dalam siksaan kekal. Begitu gambaran Injil Matius. Ternyata ukurannya bukanlah prestasi-prestasi duniawi, bukanlah prestasi-prestasi upacara keagamaan, bukanlah tingkat kerajinan beribadah misalnya, atau bagaimana orang itu sregep ndedonga dan seterusnya. Ternyata sang raja itu ketika memberikan ukuran siapa yang layak di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri adalah ketika orang-orang itu melayani Kristus sang raja. Kapan seorang dikatakan melayani Yesus sang raja adalah ketika orang-orang itu memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi minum orang-orang yang kehausan, memberi pakaian pada orang yang telanjang, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang di dalam penjara, memberi tumpangan bagi orang-orang yang sedang dalam perantauan atau orang yang terasing. Intinya, kepada orang-orang yang paling hina, kita diajak untuk memberikan perhatian, memberikan pelayanan. Ketika kita mengasihi, memberikan bantuan dan pertolongan, kepedulian kepada mereka yang paling menderita, yang paling hina, yang paling rendah, artinya kita sedang melayani Kristus, sang Raja kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita abai dan tidak peduli pada mereka yang paling hina, berarti kita juga tidak peduli, kita juga abai pada Allah kita, pada Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Kristus Raja hidupku bukan hanya berarti kita merasa ayem dan tenang karena diberkati dan dilindungi. Itu poin pertama dan jelas iya. Namun pengakuan Kristus adalah Raja hidupku juga berarti panggilan kepada kita semua untuk memberikan pelayanan dan kepedulian kepada Allah lewat orang-orang yang paling hina di sekitar kita. Orang-orang yang paling menderita di sekitar kita. Mari kita bertanya, siapakah orang yang paling hina, orang yang paling menderita, orang yang paling prihatin di sekitar kita saat ini? Mungkin mereka bukanlah orang yang jauh, jangan-jangan mereka adalah orang-orang di sekitar kita, barangkali keluarga kita. Mungkin orang yang paling menderita adalah suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, yang sedang memiliki berbagai macam pergumulan. Kepada mereka lah kasih dan kepedulian itu haruslah kita nyatakan. Dengan demikian kita sungguh-sungguh beriman Yesus adalah Sang Raja dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, saya teringat sebuah refleksi yang diungkapkan oleh Bunda Teresa ketika ia memilih tidak hidup dengan keluarganya yang kaya, tidak hidup di perkotaan yang mewah dan megah, tidak hidup dengan berbagai macam kemudahan fasilitas. Namun Bunda Teresa memilih hidup di Kalkuta, India, sebuah daerah salah satu yang paling miskin dan yang paling banyak orang sakit kusta pada waktu itu. Dan dalam sebuah ungkapan refleksinya, ketika ia diberi hadiah Nobel, Teresa berefleksi, ketika aku membasuh orang-orang di pinggir jalan yang tergeletak hampir mati, aku menghayati, aku sedang membasuh Yesus Kristus. Ketika aku menyuapi orang-orang yang kelaparan di pinggir jalan, aku menghayati, aku sedang menyuapi Tuhan Yesus. Maka mari kita belajar untuk juga melayani Allah dengan cara melayani orang-orang yang paling menderita di sekitar kita. Dalam setiap pergumulan, suka duka kehidupan, kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dan anak-anak sekalian, mari kita mengambil saat hening sejenak.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Yesus, Sang Raja dalam kehidupan kami, hanya Engkaulah yang pantas kami puji, sembah, dan muliakan sepanjang kehidupan kami. Betapa kami merasakan naungan dan pertolongan-Mu yang sungguh ajaib. Berkat-berkat-Mu terus melimpah atas kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan penuh sukacita. Namun kami juga teringat, ada di antara saudara kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit. Tuhan Allah yang menjamah dan merawat mereka. Kiranya Engkau memulihkan mereka yang sedang sakit. Bagi keluarga yang menjaga dan merawatnya, Engkaulah yang akan menjadi sumber kesabaran dan ketabahan bagi mereka. Ya Allah, berkat-Mu juga kami rasakan di saat kami menghayati hidup berumah tangga. Ada sukacita, ada keharmonisan yang boleh membuat kehidupan kami sungguh bahagia. Namun kami juga teringat ya Tuhan, ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena mengalami persoalan terkait soal keharmonisan dalam hubungan mereka. Baik itu hubungan suami istri, hubungan mertua dengan menantu, hubungan orang tua dengan anak, maupun hubungan sama saudara. Ya Allah, mampukanlah kami sebagai keluarga untuk bisa merawat kehidupan kami di tengah keluarga dengan sebaik-baiknya. Biarlah cinta kasih dan pengampunan terus ada di dalam keluarga kami. Berkatilah para orang tua yang mengasuh membesarkan anak-anak mereka. Engkaulah yang akan terus memampukan dan memberikan kebijaksanaan. Kami sebagai para orang tua juga mengingat kehidupan anak cucu pemberian-Mu dalam mereka bertumbuh, dalam mereka bersekolah, berkuliah, bekerja, dan berumah tangga dimanapun anak cucu kami berada. Kami yakin Engkaulah Sang Raja dalam kehidupan mereka. Maka Allah yang berkuasa, Allah yang akan terus mencurahkan berkat yang tiada pernah berhenti. Maka Tuhan, kami serahkan kehidupan dan masa depan anak cucu kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas persekutuan yang indah dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, di mana kami merasakan iman kami sungguh terpelihara di dalam Tuhan. Namun kami juga mendoakan bahwa dalam persekutuan kami ada berbagai tantangan, terkhusus di saat kami menjalankan kehidupan berpelayanan selama masa pandemi COVID-19 ini. Namun kami yakin Allah akan hadir merajai dalam kami berpelayanan ini, sehingga kemuliaan hanya kami tujukan kepada nama-Mu saja. Mampukanlah kami Tuhan, sebagai para pelayan-Mu, agar mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh ketulusan dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana kami juga merasakan ada orang-orang yang mengasihi kami, ada orang-orang yang mendukung kami, dan kami pun hidup dalam suasana damai sejahtera. Namun Allah juga memahami bahwa ada berbagai macam persoalan di saat kami bekerja maupun hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami yakin Engkaulah yang juga menjadi Raja atas kehidupan kami,
di dalam kami bekerja, dalam kami bermasyarakat. Maka Allah tidak akan pernah tinggal diam melihat kami bergumul, namun Engkau akan terus hadir, memberikan berkat dan kemampuan kepada kami, agar kami bisa hidup dengan penuh kebijaksanaan. Ya Allah, inilah kehidupan kami, inilah doa-doa kami, ungkapan syukur maupun permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan yang dikasihi Tuhan, izinkan kami pada saat ini menyampaikan informasi terkait rencana pelarian dan peneguhan Majelis GKJ Pekalongan. Pertama-tama, kami informasikan bahwa ada 10 anggota Majelis GKJ Pekalongan yang akan habis masa bakti pelayanannya di penghujung tahun ini. Daftar nama majelis yang akan lereh ada di Warta Gereja. Untuk itu, GKJ Pekalongan perlu menjaring nama-nama calon majelis, calon penatua dan calon diaken yang akan dilaksanakan tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Kemudian akan diteguhkan tanggal 10 Januari 2021. Dalam keadaan normal, pengajuan nama-nama calon dilaksanakan pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Karena saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi dan belum dapat beribadah di gedung gereja, maka pengajuan nama-nama calon majelis akan dilaksanakan dalam bentuk lain. Untuk itu ada beberapa keterangan. Pertama, yang memiliki hak suara atau yang berhak mengajukan nama-nama calon majelis adalah segenap warga dewasa GKJ Pekalongan. Yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi atau pengakuan percaya dan sudah baptis dewasa. Yang kedua, penjaringan nama-nama calon majelis akan dikoordinasi oleh para majelis di kelompok masing-masing. Nanti para koordinator majelis kelompok akan menghubungi saudara-saudara sekalian di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pengajuan nama-nama calon majelis? Ada 2 cara. Yang pertama, pengajuan nama dapat dilakukan dengan 2 cara. Mengisi blanko secara tertulis yang nanti akan disiapkan oleh gereja. Setelah diisi, blanko diserahkan kepada majelis kelompok. Yang kedua, pengajuan nama juga dapat dilakukan dengan cara berkirim pesan melalui WhatsApp atau WA kepada majelis di kelompok masing-masing. Dengan cara ini diharapkan segenap warga gereja dapat berpartisipasi, baik yang ada di Pekalongan maupun yang ada di luar kota Pekalongan. Sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara memilih nama calon majelis, kami menghimbau agar dalam memilih nama-nama tersebut
mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, keseimbangan gender. Artinya, sebaiknya memilih nama-nama baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keseimbangan generasi. Artinya, sebaiknya memilih nama-nama baik dari generasi tua, generasi menengah maupun generasi muda. Adapun syarat calon majelis di KJ Pekalongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga dewasa yang tidak dalam penggembalaan khusus. Sekali lagi, yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi pengakuan percaya atau sudah baptis dewasa. Baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Yang kedua, bagi calon yang sudah berkeluarga, suami atau istrinya adalah warga gereja. Artinya, warga gereja manapun tidak harus warga GKJ Pekalongan. Selain itu, suami atau istri bukanlah anggota majelis yang masih aktif melayani. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, PPA GKJ, dan TGTL GKJ, serta bersedia menaatinya. Tentu saja, pengetahuan di sini bukanlah berarti harus menguasai. Kita semua sebagai warga dewasa pasti telah memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen gerejawi tersebut, karena telah melewati proses katekisasi maupun pengalaman hidup bergereja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bersedia memegang rahasia jabatan, dan yang terakhir kelima, bersedia bekerja sama dengan orang lain. Nah, demikian informasi ini kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi segenap warga GKJ Pekalongan. Kita percaya bahwa Kristus, Sang Raja Gereja, akan senantiasa memampukan kita membangun pelayanan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Matur nuwun, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memberikan persembahan di mana Tuhan telah memberikan berkat bagi kita. Sebelum kita memberikan persembahan, dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan dalam pelatarannya, dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan nyanyian Kubawa Kepadamu Tuhan.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Mari kita nyanyi doa syukur dan doa Bapa kami. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadikan satu kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Engkau telah memberikan berkat bagi kami, berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak layak untuk dapat kami rasakan, terlebih kami persembahkan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia. Kami sadar Tuhan akan persembahan kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan-persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan dan menyucikan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas dalam melola persembahan ini. Engkau berikan hikmat kemampuan sehingga mereka bekerja seturut dan kehendak-Mu. Bapa, inilah yang menjadi pengakuan di dalam setiap kehidupan kami,
Dan Engkau telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita nyanyi nyanyian pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 247 bait yang pertama dan yang ketiga. Sungguh kerajaan Allah di bumi. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Maka mari kita jalankan kehidupan dengan penuh sukacita dan penuh harap kepadanya, diiringi oleh berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.